Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kebakaran hebat terjadi pada Selasa petang di Kelurahan Batangkabung, pinggiran Kota Padang. Api menghanguskan sebuah gudang perabot rumah tangga. Aksi pencurian sepeda motor di Padang terekam kamera pengintai. Saat di kantor polisi, pelaku berpura-pura kesurupan. Pemerintah Payakumbuh ajak siswa dan pelajar untuk menghias dinding kosong di gelanggang olahraga Kubu Gadang. Kebakaran terjadi pada Selasa petang di Kompleks Pondok Karya, Simpang Lalang, Kecamatan Koto Tangah, yang menghanguskan gudang yang menyimpan perabotan rumah tangga, seperti tempat tidur, lemari, dan perabot lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran yang datang ke lokasi menurunkan 150 personelnya dan 10 mobil pemadam kebakaran. Hal ini dilakukan karena gudang yang terbakar terletak di daerah yang padat penduduk dan berdekatan dengan permukiman. Api baru bisa dikuasai petugas setelah 1 jam berjibaku memadamkan api. Pasalnya, gudang berisikan bahan-bahan yang mudah terbakar. Namun upaya pemadaman tak berlangsung lancar karena banyaknya warga yang menonton peristiwa itu sambil merekamnya dengan telepon genggam masing-masing. Yang terbakar berapa unit, Pak? Berapa? Yang terbakar berapa unit, Pak? Ini sudah ada berapa unit? Sudah 1 gedung ini yang terbakar. Tempat perusahaan sekalian. Untuk mobil yang diturunkan berapa Armada unit, kita Pak? ada turun 10 armada. Pasukannya, Pak? Personilnya? Personel lebih kurang 150 orang. 140 orang. Ini dari Kota Tangah dan kota-kota begitu Iya, ya? semuanya di posko-posko turun semua. Keberadaan gudang yang terletak di kawasan permukiman harus ditinjau oleh dinas terkait di Padang. Pasalnya, selain menyalahi aturan, jika terbakar, juga mengancam rumah yang ada di sekitar gudang itu. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang murid sekolah dasar tercebur ke saluran irigasi Batanghari di daerah Tarata Tinggi, Siguntur, Darmasraya. Korban ditemukan meninggal dunia 1 kilometer dari lokasinya tercebur. Warga Tarata Tinggi, Nagari Siguntur, beramai-ramai masuk ke saluran irigasi Batanghari untuk mencari Al-Fauzil Tauhid yang berusia 9 tahun. Al-Fauzil tercebur ke saluran itu dan tak muncul ke permukaan. Peristiwa itu terjadi saat korban dan adiknya bermain di dekat saluran irigasi yang tak jauh dari rumahnya. Sang kakak bermain di pinggir saluran air dan tiba-tiba tercebur. Adiknya yang melihat peristiwa itu berteriak-teriak memanggil sang kakak. Teriakan sang adik didengar ayahnya dan langsung mencari anaknya di saluran itu. Tim SAR dari BPBD Darmasraya dan dibantu warga sekitar mencari korban dengan cara yang unik, yakni dengan cara menebarkan jaring dari satu sisi irigasi ke sisi lainnya. Jaring itu ditarik warga beramai-ramai dari jalan inspeksi yang berada di kiri kanan saluran irigasi. Dengan cara itu, jasad korban ditemukan 1 kilometer dari lokasinya tercebur. Melihat ke belakang rumah tempat anaknya main, ternyata anaknya masih tinggal 1 orang lagi. Tanyakan kepada adiknya, ternyata adiknya mengatakan bahwasanya kakaknya itu dalam kondisi masuk ke dalam sungai terjatuh. Kami dari tim
SAR BPBD bersama masyarakat melakukan pencarian mulai dari sejak diketahui, dan alhamdulillah anak ini ditemukan sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Peristiwa ini harus menjadi catatan penting bagi warga lainnya, agar selalu memperhatikan anak saat bermain-main di dekat saluran air. Karena jika lengah, akibatnya bisa fatal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Murid Sekolah Dasar 01 Sungai Limau, Padang Pariaman terpaksa harus belajar bergantian antara kelas 1 dan kelas 2. Hal ini disebabkan karena sekolah itu kekurangan ruang belajar yang layak. Jika dilihat dari luar, Sekolah Dasar 01 Sungai Limau, Padang Pariaman ini terkesan bagus. Namun kondisinya sangat berbeda jika kita melihat bagian dalamnya. Bagian belakang ruang belajar yang ditempati murid kelas 4 ini telah jebol. Meski tak nyaman untuk belajar, para murid tak punya pilihan lain. Agar terhindar dari terpaan angin dan tempias saat hujan, dinding yang jebol itu ditutup dengan lemari. Kerusakan juga terjadi di ruangan belajar lainnya. Ada jendela yang lepas, ada juga ruangan yang tak bisa dikunci karena pintunya lepas, karena kusennya rapuh. Pasca gempa yang mengguncang tahun 2009 lalu, kerusakan di sekolah ini tak pernah diperbaiki. Untuk mengakali kekurangan ruang belajar, kepala sekolah mengatur jadwal sekolah agar muridnya bisa belajar bergantian. Murid kelas 2 akan mulai belajar pukul 10 pagi. Usai murid kelas 1 belajar dan pulang sekolah. Langkah ini terpaksa dilakukan kepala sekolah agar 140 muridnya bisa belajar di tengah keterbatasan ruang belajar. Dengan keadaan seperti ini, kita gunakanlah untuk kelas 1 ruang itu kelas 1 secara bergantian dengan kelas 2. Sebisa semaksimal mungkin kegiatan proses itu berjalan. Itu yang terjadi. Tambah lagi saat sekarang ini, di samping kekurangan seperti itu, keadaan bangunan sekolah yang sangat memprihatinkan juga. Tenaga pendidik di sekolah ini beserta orang tua murid berharap sekolah bisa diperbaiki agar proses belajar dan mengajar berjalan lancar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebagai upaya penurunan angka stunting di Pasaman Barat, tim penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan memeriksa dan memberikan makanan dan vitamin bagi anak-anak. Seperti yang dilakukan Puskesmas Kecamatan Sasak Ranah Pasisia di Jorong Pisang Hutan. Anak-anak diukur tinggi badan, berat badan, hingga memberikan vitamin dan sayuran. Selain balita, remaja putri juga diperiksa berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Menurut Kepala Puskesmas, pencegahan stunting mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi, dan balita secara berkelanjutan. Selain itu, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, seperti mengukur tekanan darah, gula darah, dan lainnya. Puskesmas juga memberikan sosialisasi kepada warga bagaimana cara merawat anak agar tidak terkena stunting. Kami dapat untuk pengalaman berobat gratis seperti ngecek gula, kolesterol, dan asam urat. Terus penyuluhan untuk gimana merupakan cara masuk pola anak supaya tumbuh kembang lebih baik, lebih sehat. Ada, kami juga mengukur tinggi berat badan anak, berat badan sama tinggi berat badan anak. Langkah untuk pencegahan stunting ini kami dari Puskesmas yaitu membuat suatu inovasi yang mana inovasi itu kami beri nama yaitu Ceting Rematri, artinya yaitu cegah stunting dimulai sejak remaja putri.
Jadi untuk mencegah stunting ini kita mulai sejak dari remaja putri, kemudian ke calon pengantinnya, kemudian ke ibu hamilnya, kemudian ke bayi, balita, dan berkelanjutan. Menurut data Dinas Kesehatan, dalam 3 tahun terakhir, angka stunting di Pasaman Barat turun secara drastis. Pada tahun 2022, sekitar 35,5%. Dan hingga bulan Juni tahun ini, angka stunting telah turun 11% menjadi 24%. Sebenarnya stunting Kabupaten Pasaman Barat memang cukup tinggi, tetapi untuk periode bulan ini sudah menurun dari 35 sudah mencapai ke 24%. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai angka 19% pada akhir tahun 2024. Sedangkan secara nasional, pemerintah menargetkan angka stunting di negeri ini hanya 14%. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.